Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad din kulli wa kafa billahi syahida. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Para jamaah rahimakumullah, kita akan melanjutkan kajian terjemah Al-Qur'an. Insyaallah sekarang gilirannya ayat di terakhir itu sampai ayat 29 ya Pak. Cuman kajiannya baru sampai nggak apa-apa, kita ulang di 29-nya aja ya. 29 di 29, 30 kita ulang satu ayat sampai berapa Pak? 31 ya. Baik para jamaah semua, untuk berkahnya talim ini kita awali bersama dengan baca Ummul Quran. Semoga dengan Al-Fatihah yang kita baca, segala apa yang kita hajatkan, kita panjatkan dalam doa-doa Allah kabulkan. Juga untuk saudara-saudara kita, teman-teman kita yang tidak hadir karena ada uzur syar'i, semoga segala uzurnya Allah terima. Yang sakit diberi kesembuhan, yang sibuk diberi lapangan ya. Juga untuk keluarga kita, saudara kita, teman-teman kita, para muwakif daripada masjid ini yang telah mendahului kita, semoga Allah tempatkan di sini tempat yang terbaik. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita baca dari 29 sampai 31 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batili illa an takuna tijaratan an taradim minkum wa la taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Wa may yaf'al dzalika 'udwanan wa zulman fasawfa nuslihi nara wa kana dzalika 'ala Allahi yasira. In tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum wa nudkhilkum mudkhalan karima. Ya shadaqallahul azim. Shadaqallahul azim. Maha benar Allah atas segala firman-Nya, lagi maha agung. Para jamaah semua, kita tentu tidak hanya puas dengan pahala membaca, karenanya mari kita sama-sama kita gali hikmah dari apa yang kita baca tadi dari ayat Allah. Karena dipastikan ketika ayat-ayat Allah dibaca atau diperdengarkan,
baik membaca maupun yang mendengarkan akan mendapatkan kebaikan-kebaikan, baik rahmat, obat ya, juga syifa ya, obat itu ya. Kemudian juga ada pahala pastinya. Dan selain pahala mendengarkan dan membaca, juga ada kebaikan-kebaikan lain berupa ilmu-ilmu ya yang terkandung di dalamnya, dan ini yang sangat luas ya pastinya. Makanya kita juga nggak boleh membatasi, walaupun pernah belajar mengkaji ayat ini kemudian sudahlah, udah pernah, nggak seperti itu. Karena ayat-ayat Allah itu ketika dibaca, ditelaah ya, walaupun dengan guru yang sama ya, karena waktu yang beda saja, itu bisa mendapatkan nuansa keilmuan yang beda, maksudnya lebih banyak lagi gitu ya, seperti itu. Saking luasnya ilmu Allah. Baik para jamaah semua ya, kita lanjutkan dengan terjemahannya berkata, dan silakan ditanyakan bila ada yang perlu ditanyakan sekitar masalah bacaan atau hukum-hukum tajwidnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ini untuk yang kesekian kalinya kita disapa oleh Allah ya dengan sapaan yang mesra, yang penuh kasih, sayang, peduli ya. Dan semua tersapa dengan ayat ini selagi kita masing-masing punya iman. La ta'kulu, janganlah kalian memakan ya. Ini langsung berupa larangan ya. Larangan ini larangan yang kalau dilanggar akan melahirkan dosa ya. Jadi larangan perbuatan yang kalau dikerjakan berarti kita melakukan perbuatan yang haram. La ta'kulu, jangan kalian memakan amwalakum, akan harta-harta kalian. Maksudnya kita orang beriman ya, orang beriman yang harta yang kita miliki, bainakum, di antara kalian sesama kita, sama mukmin muslim, bil batil, dengan cara yang batil. Cara yang batil itu berarti lawannya hak ya. Artinya dengan cara yang salah, bukan dengan cara yang benar. Entah dengan cara menipunya, mengambilnya dengan tanpa hak seperti mencuri, atau dengan mengutang tapi tidak membayar, atau juga dengan perniagaan tapi ada nilai-nilai ribanya ya, itu juga batil juga ya, batil juga. Atau menguasai hak orang lain atau bahkan saudara misalnya, karena serakahnya sehingga saudara-saudara tidak dikasih bagian-bagian warisannya misalnya, termasuk juga batil. Illa, kecuali antakuna tijarotan, ini karena di antara sama kita, nah mestinya ada tijarotan. Kecuali antakuna, akan ada atau terjadi tijaroh, perniagaan ya, perniagaan jual beli baik tunai maupun tidak tunai ya, ini termasuk perniagaan. Nah, termasuk selain tijarotan ya, bagian pada muamalah adalah ya gadai menggadai, simpan pinjam ya, ini termasuk ya, sewa menyewa. Nah, ini juga ini perkara yang halal ya, halal. Yang penting dalam pelaksanaannya tidak unsur-unsur ribanya. Illa, kecuali antakuna, akan terjadi tijarotan, perniagaan ya, jual beli, antarodin, dengan prinsip saling ridho. Nah, saling ridho, harus ridho dalam perkara yang haknya, karena nggak boleh juga kita ridho tapi itu dalam perkara yang batil. Nah, tapi sulit juga ya, istilahnya ridho kok dalam perkara batil, itu enggak. Mungkin di mulutnya ngomong ini ridho ya, walaupun dia ngasih waktu mau minjem, nanti saya minjem ya, nanti saya pulangkan ini 10.000 aja dah, nanti saya pulangin 11. Kemudian kata yang minjemin, kamu ridho emang? Ridho ngasih 11. Nah, ridho seperti itu sebenarnya nggak ridho pak ya, nggak ridho ya, terpaksa aja dia mau ridho. Mestinya 10.000 ya pak, baru bener. Pas itu nggak ridho sebenarnya, mulutnya doang ridho karena terpaksa itu. Nah jadi antara di sini harus prinsip dalam
hak ya. Jadi nggak boleh ada ridho, ada deal dalam perkara yang batil. Ulang. Illa antakuna, kecuali akan terjadi tijaratan, perniagaan, antarodin, dari saling ridho, minkum, di antara kalian. Wala taqtulu, dan jangan kalian, ini larangan yang kedua, membunuh anfusakum, diri kalian. Innallaha, sungguhnya Allah itu kana adalah bikum, terhadap kalian, rahiman, rahiman, maha penyayang. Ini saking kasihnya Allah. Jadi jangan sampai terjadi kezoliman ya tuh. Jadi larangan jelas, la tazlimun wala tuzlamun. Jangan kamu berbuat zolim, jangan kamu sampai dizolimi. Gitu. Karena Allah saking kasihnya, sayangnya sama kita. Yang terzolimi juga kasihan, yang berbuat zolim juga kasihan juga, karena dia menanggung dosa, gitu ya, dosa itu. Nah ini nanti kita bahas ya, karena ini masalah muamalah terjadi sehari-hari ya di antara kita. Nah ini perlu nanti silakan ditanyakan hal-hal berkaitan dengan masalah ini. Wa may yaf'al dzalika, dan barang siapa yang berbuat seperti itu, udwanan ya, dengan apa? Melampaui batas atau melanggar ya, melanggar aturan, wa zulman, dan secara zolim tadi. Jadi melanggar peraturan juga diharamkan, berbuat zolim juga dilarang ya. Itu. Fasaufa, maka kelak ya, nuslihi, kami akan memasukkannya naron, ke neraka ya nanti ya. Jadi artinya bisa jadi di dunia nggak ada sanksi-sanksi, bisa jadi ya, atau nggak kena sanksi saking apa, ahlinya menutupi segala kesalahannya, nggak ada sanksi pidananya, bisa jadi seperti itu. Tapi ini ancamannya nanti, saufa itu kelak artinya. Setelah mati, kemudian terjadi kiamat, pada hari kebangkitan, setelah ada hari pembalasan, akan dimasukkan ke neraka. Jadi nggak main-main. Artinya kalau ngelihat dari ayat yang ke-29, orang beriman pun terancam dengan ini, punya iman padahal kan, kalau melakukan pelanggaran, kezaliman, terancam dengan neraka, gitu ya. Wa kana, dan adalah dzalika itu, alallahi, atas Allah, yasiron, mudah ya. Allah itu mudah berbuat apa saja. Fa'alul lima yurid. Allah akan berbuat sesuai dengan apa yang dia mau, gitu ya. Nah ini, dan peraturan-peraturan itu sebenarnya mudah untuk dilaksanakan. Larangannya mudah ditinggalkan, perintahnya juga mudah untuk dilaksanakan. Cuman tinggal bagaimana kitanya ya. Artinya apa susahnya kita meninggalkan perniagaan yang batil gitu kan, gampang sebenarnya kan. Atau apa juga sulitnya kita melaksanakan yang hak-hak saja gitu. Nah, tapi itulah manusia, kadang-kadang apa, justru yang haram itu kayaknya pada penasaran ya, walaupun itu mahal, walaupun itu susah, dikejar. Itu manusia gitu kan. Suruh minum susu, madu, air putih, kopi, teh yang enak malah ogah, malah minuman AO ya, OA, yang mahal, yang diuber-uber polisi nah, seperti itu manusia. Lanjut dulu ya. Berikutnya, tajtanibu, jika kalian menjauhi ya, janib itu artinya nyamping ya Pak, yang menyampingkan gitu ya, tapi dimaksud menjauhi ya, janibah itu nyamping. Tajtanibu, jika kalian menyampingkan atau menjauhi ya, lebih tepat menjauhi, kabairo, apa Pak kabair? Dosa-dosa besar, dosa-dosa besar. Termasuk dosa besar adalah tadi ya, makan harta sesama muslim tanpa hak, tadi tanpa hak, dengan cara menipunya, mencurinya, itu termasuk. Matun hauna, apa yang dilarang anhu darinya, dosa-dosa besar ya, dan terbesar tuh Pak, dosa itu macam-macam jenisnya, banyak nanti kita ini ya. Tapi yang paling besar itu apa? Syirik ya, syirik.
Nukafir, ya, niscaya kami tutup. Nah, kafir, kafaro itu artinya menutup, ya. Nah, hapus. Angkum dari kalian, sayiatikum akan kesalahan-kesalahan kalian. Jadi kita meninggalkan dosa besar itu otomatis dosa-dosa kecil akan dihapus. Jadi sayiat yang dimaksud ini oleh para mufasir adalah dosa-dosa kecil. Jadi otomatis akan ditutup, dihapus, ya, diampuni. Jadi kata kafar, kafiru, ya kafir itu Pak, kafir itu artinya orang menutup hati untuk menerima cahaya iman. Itu kafir. Kafir juga kufar, ya, juga dipakai untuk para petani, ya, itu. Jadi ini bukan istilah yang buruk sebenarnya, tergantung bagaimana penggunaan bahasa ini, ya, di mana gitu kan. Nah, kalau ini malah perlu kita kafirkan Pak, makanya ada doa minta kafir kan. Ada nggak doa minta kafir yang kita panjatkan? Ya kan? Wa kafir anna sayiatina kan? Ya Allah, tutup, kafirkan dari kami gitu. Maksudnya apa? Hapus, ya, kafir. Wa kafir anna sayiatina. Jadi karena kafirnya kafir dari apa? Keburukan-keburukan, ya bagus. Yang enggak benar kafir dari kebenaran, ya nggak benar itu. Menutup dari kebenaran itu ya nggak benar, ya kan? Kalau kafir dari sayiat benar. Tapi kalau kafir dari hasanat, nah itu nggak benar, gitu ya. Nah, jadi bahkan kita pernah berdoa, Rabbana apa? Doa, wa kafir anna sayiatina wa tawaffana mal abror. Itu doa kita kan. Kita minta kafir, maksudnya minta ditutup, dihapus dari sayiat. Nah, kalau ini otomatis, ya, tanpa kita pinta pun, kalau kita meninggalkan kabair, maka dosa-dosa kecil akan terhapus. Wa nudkhilkum, dan kami akan masukkan kalian. Ini jawab pada in tadi Pak. In tajtanibu itu termasuk in itu kalau kata santri huruf jazm yang syarat jawab yang menjazmkan dua fi'il mudhari. Nah, pertama sebagai syarat tajtanibu, nah jawabnya nudkhil itu. Nudkhil. Jadi bisa diartikan karena syarat pasti. Ya, jadi ada dua, ya. Nukafir pertama nukafir. Nah, kemudian yang kedua nudkhil itu. Jadi kita menjauhi dosa-dosa besar, pertama akan diampuni dosa-dosa, kedua akan dimasukkan, ya. Kami akan masukkan kalian mudkholan, ya, ke tempat masuk. Mudkholan itu isim makan, ya. Kata benda yang menunjukkan arti tempat. Kariman yang sangat mulia, ya. Sering diterjemahkan maksudnya surga, tapi juga para mufasir mengartikan bukan cuma surga, artinya mudkholan di dunia, yaitu ke tempat-tempat yang mulia juga. Di akhirat surga gitu. Di dunia akhirat mudkholan kariman. Karena pakai tanwin di sini kan, mudkholan berarti umum, nggak cuman surga saja di akhirat, tapi dunia juga mendapatkan tempat-tempat yang kariman, yang mulia. Ini kalau kita mau menjauhi, menyampingkan dosa-dosa besar, gitu ya. Yang kita tahu Pak, dosa-dosa besar apa aja? Yang paling gede itu sih syirik. Syirik itu paling gede. Nah, urutan kedua hukukul walidain, durhaka kepada kedua orang tua. Durhaka kepada kedua orang tua. Nah, ukuran durhaka itu bukan cuman kita bukan hanya melawan, bukan melawan dalam artian dengan fisik mukul, enggak seperti itu. Kalau di Quran surat Al-Isra 23 24 mengucap itu udah melawan itu Pak. Itu termasuk dosa besar. Karena ucapan itu sebagai refleksi dari keengganan hati untuk melayani orang tua, nyantuni orang tua. Ibu mah, bapak mah, itu udah termasuk kategori durhaka. Maka walatakul lahuma uffin, jangan kamu katakan pada keduanya. Yang kedua walatan harhuma, jangan kamu bentak keduanya. Dosa besar juga membentak. Membentak dengan kata-kata enggak, cuma dengan sikap, ya Pak. Nggak ngomong kenceng, nggak marahin, tapi banting pintu, sama aja itu Pak. Oh iya kan, jebret aja kan, sama aja. Banting piring sama. Itu walatan harhuma. Termasuk itu dilarang, ya.
Nah, kemudian perintahnya adalah waqulu qaulan ma'rufa, disuruh kata-kata yang baik, disuruh waqfid lahuma janazuli, disuruh merendahkan saya, walaupun kita bener disalah-salahin, terima disalahin, kita nggak ngelawan Pak, nggak apa-apa, orang tua soalnya. Kalau kita ngelawan termasuk tadi ukukul walidain, durhaka, itu dosa besar ya. Saking besar dosa itu balasannya dunia akhirat tadi ya. Kalau kita menjauhi dosa besar, pahalanya dunia akhirat tadi kan ya, pahala dunia akhirat. Nah kemudian dosanya pun dunia akhirat balasnya ya, di dunia akhirat. Ini urutan kedua ya. Makanya ada seorang sahabat yang luar biasa ibadahnya, bahkan perang selalu ikut dengan Nabi, badannya penuh dengan luka-luka, bekas-bekas suka gitu maksudnya. Begitu matinya susah. Gara-gara apa Pak? Dia lebih cinta pada istrinya dibanding pada ibundanya yang janda tua itu. Matinya susah. Maka Nabi mau dibakar hidup-hidup biar gampang mati. Tapi kemudian memaafkan ibunya, akhirnya dia mati. Alqamah namanya. Gitu ya. Membunuh juga tadi termasuk dosa besar. Ya, membunuh orang beriman besarnya setara dengan apa Pak? Membunuh orang seluruh dunia, kata Allah ya, di Quran. Membunuh satu orang beriman dengan sengaja itu besarnya sama dengan membunuh orang seluruh dunia. Untuk membunuh. Apalagi Pak? Apalagi tadi? Syirik, pertama sih syirik ya, syirik bahkan gak diampun dosanya. Kedua apa? Durhaka. Ketiga membunuh, zina, apalagi minum-minuman keras atau narkoba istilah sekarangnya, mirasantika, apalagi terus mencuri termasuk dosa besar, mencuri tadi. Apalagi lari dari perang juga dosa besar. Murtad apalagi ya kan, itu ini dosa-dosa besar itu. Nah, kalau Ibnu Abbas mengartikan ya, dosa besar itu dosa yang melahirkan had atau hukuman pidana pertama ya kan. Itu seperti tadi mencuri, potong tangan, zina, rajam atau dicambuk. Apalagi Pak? Minuman keras juga dicilid juga, dicambuk, apa tadi? Atau kalaupun tidak ada ancaman had ya, dapat ancaman kutukan dari Allah, ancaman neraka. Kayak Pak, meninggalkan suatu dosa besar, tapi memang dia nggak ada pidananya, nggak ada kan pidananya. Nggak puasa Ramadan itu juga dosa besar, cuman nggak ada ancaman pidananya, tapi ancaman nerakanya ada. Ninggalin sholat ancamannya apa? Neraka sakor kan? Neraka sakor. Nah, seperti itu. Ninggalin haji pada mampu juga ada dosa besar, cuman nggak ada pidananya. Nah, termasuk dosa-dosa yang ada ancaman-ancaman dari Allah ya, ancaman neraka, itu juga termasuk dosa-dosa besar. Nah ini, dosa-dosa kecil berarti yang di luar itu ya, yang cukup tadi Pak dengan wudu kehapus, dengan sholat 5 waktu kehapus, dengan puasa kehapus, dengan jumatan kehapus ya, dengan istighfar kehapus. Nah ini dosa-dosa kecil itu. Ya contoh yang paling gampang apa Pak? Dosa kecil. Ngelihat aurat wanita gitu ya. Nah, itu istighfar, bahkan ngelihatnya kalau nggak sengaja dapat pahala. Kok pahala ya? Rahmat. Ngelihat sekali dapat rahmat. Nah, itu sekali doang ya. Nah, kalau dipanteng dosa. Nah, tapi dosanya kategorinya kecil gitu, kecil. Makanya ada seorang sahabat datang ke Nabi gara-gara habis mencium perempuan yang bukan mahram ya kan. Minta petunjuk di Nabi ya, untuk tobatnya. Datangnya sebelum asar. Nah, Nabi belum ngelayanin. Begitu selesai salat asar, Nabi nanya, ya, setelah dia cerita tentang dosanya itu tadi, Pak, kesalahannya yang menyium perempuan yang bukan mahram. Tadi kamu ikut salat bersama kami? Iya. Ya, sudah diampuni. Ya, gitu. Simpelnya seperti itu. Tapi jangan diremehin ya. Tentang kecil terus kemudian dibaleni maning ya. Kalau dibaleni maning lama-lama numpuk ya, jadi gede juga kata Nabi, seperti itu. Itu jadi sebagai riwayatnya fadilahnya
nudkhilkum mudkhalan karima. Tadi kami akan masukkan ke tempat masuk yang mulia. Nah itu kalau di mufasir ada yang letterlek ini masuk surga, tapi juga yang lain-lain mufasir yang lain mengatakan ini termasuk dunia akhirat. Di dunia dapat tempat-tempat yang mulia, di akhirat juga tempat yang mulia itu surga gitu ya. Sekitar terjemahan Pak, yang tanyakan ya, terutama ayat 29 tadi ya, kaitannya masalah muamalah. Muamalah itu artinya transaksi sosial kita dengan masyarakat, baik bentuknya jual beli ya, kita berumah tangga, bertetangga. Nah kalau sebagai khusus, kalau jual beli itu namanya ya masalah berekonomi ya, masalah bereksodiah ya itu. Nah ini macam-macam jenisnya kan Pak. Dalam berekonomi kita ini ada istilah jual beli tunai, ada kontan, ada kredit, ada lagi Pak, ada bayar tempo, bahkan ada kalau macam-macam itu Pak. Itu ada yang istilah nebas, ada istilah apa lagi Pak? Ijon ya kan? Nebas, ijon. Ada di sini nggak ada ya nebas ijon ya? Tahu nebas nggak Pak? Nebas? Oh nggak ada pohonnya ya. Kampung ada itu ya. Tapi tetap juga harus kita ngerti juga itu nggak boleh. Nebas itu kita punya tanaman padi sepetak misalnya atau pohon rambutan, buah, kemudian kita beli sepohon sekian. Nah, nebas itu termasuk nggak boleh. Harus diturunin dulu ya, turunin dulu jelas dia berapa karung atau berapa tumpuk atau berapa kintal atau berapa kilo ya, jadi taker dulu itu nggak boleh, termasuk padi ya, itu nebas. Apalagi ijon. Ijon itu adalah apa? Beli buah-buahan masih pentil. Tahu pentil ya Pak? Rambutan baru habis selesai kembang ya, misalnya masih hijau-hijau kemudian dibeli. Nah itu termasuk ijon, itu termasuk juga dilarang. Jadi nanti pas matangnya seberapa dapatnya ya sudah segitu. Nah ini masih ada nilai spekulasi, sama dengan nebas tadi, ada nilai spekulasi juga, nggak boleh juga. Tijaroh, tapi tijaroh yang batil itu. Tijaroh juga kan, tapi cara yang batil. Kalau zaman Nabi, waktu Nabi hijrah ke Madinah, orang-orang Ansor Madinah itu biasa dengan istilah salam. Ada salam, ada salaf ya. Salam salaf itu beli buah-buahan masih di pohon ya, masih di pohon, tapi tetap Nabi nyuruh ditaker nantinya. Bahkan di pohonnya bukan, kalau salam salaf itu bukan sudah kelihatan buahnya Pak, untuk setahun depan atau 2 tahun ke depan itu terjadi. Jadi dia ngasih uang dulu, yang ngasih uang dulu namanya salaf, yang menerima duitnya nama salam. Nah itu Nabi wanti-wanti, nanti pada gilirannya harus disukat, harus ditaker atau ditimbang, tetap harus itu. Dan masih ada khiyar, masih boleh dibatalin. Prinsip jual beli harus khiyar ya, yang penting belum berpisah, tetap ada khiyar. Nah itu, jadi pas gilirannya ternyata kata yang punya duit saya nggak jadi beli, berarti duitnya pulangin gitu kan. Padahal kan udah diterima waktu itu setahun yang lalu kan, pulangin. Atau kata yang jual saya nggak dijual, nggak jadi masalah, berarti ya duitnya dipulangin juga. Seperti itu namanya salaf, salam atau salaf. Itu kebiasaan orang-orang Madinah, bukan Mekah, jadi benarkan. Itu bukan ijon ya Pak, bukan juga apa nebas. Kalau ijon kan memang sudah ada kelihatan pentilnya, kemudian pada giliran pas matang ada atau nggak ada segitu banyak, itulah miliknya yang beli, itu yang nggak boleh. Seperti itu. Ada juga aroya. Aroya itu dia beli buah, bukan beli Pak, jadi orang meminjamkan pohon pada saudaranya, minjamkan. Nanti buah ini, pohon ini saya pinjam buat kamu setahun, nanti pas panen buat kamu semua. Udah pinjamin seperti itu. Berarti kita walaupun punya pohon nggak boleh ngambil karena sudah dipinjamkan. Nah hanya ada rukhsah kita yang punya pohon kalau mau beli boleh, nanti dalam keadaan masih muda nggak apa-apa, tapi dibatasi sama Nabi hanya 5 wasak. Nah, seperti itu. Jadi nggak ada nilai-nilai ribanya. Nilai ribanya. Kenapa nggak ada nilai spekulasinya juga? Nggak ada ribanya, nggak ada ribanya. Oh, kayak gitu ya? Nggak ada ribanya. Gitu.
Yang ribanya itu adalah gini ya, pas belinya misalnya di musim seperti ini, lagi musim panas, paceklik, nggak ada buah, gitu ya. Dia bayar duluan dengan harga ya, dengan harga hari ini ya, dengan hari ini, nanti bayarnya petani harga hari itu, seperti itu. Iya, jadi maksudnya apa? Harga murah. Jadi itu yang dirugikan adalah yang petani. Itu, yang petani. Seperti itu. Jadi pokoknya petani dia akan memberikan hasil pertaniannya ya kepada orang yang punya uang dengan harga pas, harga lagi murah situ. Ya, padahal mestinya kan hari ini kan harga pas. Jadi itu makanya hitung-hitungannya mestinya pas lagi panen itu. Jadi mestinya sama dengan ketika dia meminjamkan uang saja, mestinya seperti itu. Jangan ada nilai mencekik tadi ya, mencekik petani. Kalau mengembalikan sawah, lantas hasil sawah itu diambil oleh yang mengutangkan, yang menggadaikan boleh? Iya, namanya juga muamalah tijarah. Nih apa namanya? Yang namanya muamalah berarti harus saling menguntungkan. Yang punya sawah untungnya dia make duit gade, yang punya duit untungnya dia nggak garap, seperti itu. Yang nggak boleh adalah pas nebus dikasih kelebihan, itu yang haramnya, ribanya. Paham nggak Pak? Iya. Ya, misalnya nggak di sawah sepetak 1 juta, ya kan? Nah, yang punya sawah berarti memanfaatkan uang 1 juta itu dia, untungnya memanfaatkan uang 1 juta itu. Nah, yang punya duit, yang punya duit memanfaatkan sawah itu, ditanemin, ya. Nah, nanti begitu dia bayar uang nebus gadean, ya 1 juta lagi, itu. Jadi jangan kemudian minta 1.100.000. Nah, itu berarti riba. Di kampung saya sistem kontrak, Pak. Nah, kontrak berarti kontrak, beda lagi. 2 tahun 5 juta, ya udah. Udah kontrak. Nggak dibalik, kalau di sini kan sistem gade kan. Kalau uang terima kasih itu artinya ada di belakang dan tanpa ada pembicaraan sebelumnya, tanpa ada pembicaraan. Kalau dibilang nanti saya kasih sebagai ucapan terima kasih, beda itu Pak, nggak boleh. Loh ya kan? Tapi kita waktu itunya ya. Nggak ada pembicaraan seperti itu, nggak ada. Nanti sebagai ucapan terima kasih saya kasih dah gitu, ya nggak usah. Wah, kebanyakan sih kayak gitu. Nggak ada seperti itu. Ya minjam saja gitu, nanti dipulangkan pas, karena prinsip dalam Islam itu meminjamkan itu ta'awun, tolong menolong. Bahkan di Al-Baqarah udah kita bahas, kepada orang yang berusrah fantadiru ila maisarah. Orang yang masih sulit bayar utang, tunggu sampai dia mudah. Ya. Kalau kamu sedekahkan lebih baik gitu, bukan malah tadi ya berharap dikembalikan dengan apa, nilai lebih. Nah itu lebih, itulah riba. Riba tuh lebih itu ya. Seperti itu. Tapi kalau nggak ada pembicaraan langsung ya lain lagi kan? Kalau nggak ada pembicaraan ya nggak ada apa pembicaraan ya, kemudian dia ngasih aja. Jadi ngasih ngasih ya, ini ngasih udah kembaliin terus udah ini tambahin ya, nggak jadi itu kan nggak ada perjanjian, nggak ada. Itu boleh seperti itu kasusnya Rasulullah ketika ditagih Bapak, orang yang dimana Nabi utang onta kan, marah-marah naginya kan, kata sahabat jangan marah-marah, biarin kata Nabi, haknya dia yang ngutangin marah-marah, katanya carikan onta umur sekian karena saya punya utang sama dia onta umur sekian. Ternyata begitu carikan, nggak ada yang umur sama, kemudian ada yang lebih gede, nah ngasih Nabi lebih besar lagi. Nah itu nggak apa-apa. Sama dengan kita beli juga, berapa nih bang? 10.000 gitu kan, atau 9.000 ya, 9.000 kita ngasih 10.000, nggak usah kembaliin. Nah itu Nabi biasa seperti itu nggak ada ribanya, ya kan. Udah kembalian kasihkan. Nabi udah biasa ya. Pertama waktu Nabi beli celana ke Jabir kan, udah Nabi milih, kemudian dibawa tukang kirnya, ini harganya sekian, nah Nabi ngasih lebih. Nah itu nggak riba gitu ya. Karena juga nggak minta ya Pak, yang ini kalau kan memang harganya segitu kan, nah, ngasih aja. Jadi dia ngasih istilahnya.
Itulah sodako-sodako yang baik seperti itu malah, Kak. Apalagi kita tahu, Pak, yang jualan aki-aki, jualnya pete, mikul gitu ya. Sama lagi Pak, pisang udah mau setengah busuk gitu kan. Nah, kita beli niatnya sodako aja, Pak. Kita juga mungkin di rumah juga nggak doyan-doyan amat pisang gitu ya. Ya kita beli aja. Berapa? 10.000. Ya udah nggak usah ditawar. Ya kasih 20.000 biarin gitu. Oh iya, yang aki-aki ya kan? Aki-aki. Tapi orang ada seperti itu di itu. Ya. Jualan sambil ngantuk-ngantuk gitu ya, Pak. Ngantuk. Jadi kalau sistem gade itu kayak gitu saja. Jadi nggak ada nih, Pak. Iya, yang penting tadi begitu. Nah, itu yang syar'inya. Di kita kan nggak seperti itu kan, Pak? Nggak seperti itu. Bunganya per 17 hari kalau nggak salah yang konvensional itu, Pak. Yang konvensional itu per 17 hari itu naiknya bunganya. Itu lebih sadis lagi tuh daripada bank. Mendingan cuma 5%, 20%. Masa 20%? Iya. Bukannya 10 itu. Pasol. Per 17 hari. Jadi sebulan itu 2 kali naik. Tuh ngeri itu. Itu ya. Gitu ya, Pak? Iya, memang segitu. Bang keliling-keliling itu berapa memang? Itu bank enggak yang gade maksudnya. Gade kan ngasih barang. Kalau gade itu 5%. Itu. Tapi tadi per 17 hari. Itu. Itu yang konvensional ya, konvensional. Potong 50.000 dulu apa 100? Ya karena enggak. Nah, Rasulullah juga pernah menggadaikan baju besi ya dengan beberapa sok gandum gitu ya, dengan beberapa sok gandum. Bahkan Nabi meninggal pun baju besinya masih tergadai ya. Berarti menggadai itu boleh gitu ya. Tapi tadi enggak ada unsur ribanya itu ya. Seperti itu. Jadi yang punya barang memanfaatkan uang, yang punya uang memanfaatkan barangnya. Kita nggak ada motor misalnya kan, nggak ada motor. Berapa Pak biasanya Pak motor gadenya Pak? Juta gitu ya. Ya motornya kan di kita kan. Masa motor di rumah kita nongkrong doang, kita jagain motor dia? Ya manfaatin lah kita berarti Pak, make. Karena ada paham nggak boleh make. Kalau nggak boleh make berarti kita rugi. Udah kita jagain motor dia, makan tempat di rumah kita. Loh iya kan? Makan tempat kan Pak? Terus jagain lagi kita kan? Jagain. Ini kan masa kita nggak boleh make. Nah itu tanggung jawabnya itu semua. Termasuk dia. Jadi waktu motor itu jadi tetap dijamin seperti waktu dia terima gitu kan? Motor bagus terus gitu kan, seperti itu. Motor rusak ya jangan mau juga digadai, motor rusak digadai. Ya betulin harus betulin. Masuk bensin segala macam. Seperti itu. Lo iyalah. Tanggung jawab tadi kan. Ya makanya kalau mau gadai dites dulu. Kalau jadi begitu. Jadi harus apa namanya? Dilemparlah. Ajas manfaat. Jadi kita yang memanfaatkan motor itu gitu kan, seperti itu. Nah, kalau tadi punya prinsip nggak boleh make gitu kan, ada yang seperti itu. Ini kayak nggak salah orang-orang salafi kalau nggak salah itu. Gitu. Kalau nggak boleh make ya akadnya dirubah. Jangan gade, saling meminjamkan. Dia minjem duit, dia minjem motor. Iya kan Pak? Iya kan? Aman kan Pak? Kamu minjem uang saya 1 juta, saya pinjemin. Nah, saya minjem motor kamu. Minjem, akadnya dirubah. Kalau minjem kan boleh pakai, minjem untuk dipakai kan? Nah, tadi terhadap persyaratan tadi kan, persyaratan. Tapi walaupun ada deadline seperti itu, tidak ada penalti dalam syar'inya, nggak ada penalti. Nggak ada. Itu yang syar'i, nggak ada penalti. Nggak ada penalti. Kapan aja. Nggak ada penalti. Nah, kita saling percaya gitu kan. Ternyata pas satu deadline-nya nggak ada, ya ada dibikin baru lagi berarti kan? Bikin baru lagi seperti itu. Jadi jangan kemudian kena penalti sekian persen. Itu riba lagi gitu. Jadi nggak. Ya nggak apa-apa, ya kan? Dibikin lagi seperti itu kan, kita ajasnya berarti bikin lagi. Kan kita manfaatkan juga kan? Motor ini dimanfaatin lagi sama kita kan?
lagi kan. Dibikin baru lagi berarti kan. Ya. Berarti perjanjiannya sebulan lagi atau sebulan lagi seperti itu. Tapi tadi nggak ada penalti itu. Jadi kalau masih ada penalti ya masih, walaupun atas nama itu misalnya finansial apa Pak? Syariah, ya itu masih KW, ya abal-abal. Loh iya kan? Ada itu. Jadi nggak boleh ada penalti. Ini penting. Jadi banyak hal memang di tijaratin ini ya. Jadi kita itu ada istilah bahkan sampai satu ayat yang panjang di Al-Baqarah 282 ya Pak, 282 itu tentang kalau jual beli tidak kontan. Itu satu ayat, satu halaman penuh, satu ayat itu. Harus ada saksi, 2 orang saksi, laki-laki. Kalau nggak ada 2 laki-laki, 1 laki-laki 2 perempuan. Ya. Tertulis, ada katib. Ya. Jadi itu ada segi 4 itu. Ada yang punya barang, ada yang punya yang ngutang, ada pencatat, kemudian ada saksi. Tuh, segi 4 itu Pak. Itu saking pentingnya masalah jual beli, karena kalau nggak seperti itu bisa terjadi prahara, ya kan? Gitu. Udah kita bahas waktu itu ya, ayat 282 itu, nanti jarotin itu, itu ya. Nah, kalau yang melanggar tadi ancamannya nggak main-main ya, akan dimasukkan ke neraka yang melanggar tadi. Dia makan harta secara zolim, ya dia dengan tidak melewati perniagaan tadi. Ya, jadi yang hal itu lihat gade menggade, pinjam meminjam, utang mengutang, apalagi tadi Pak, sewa menyewa. Nah itu semua itu dihalalkan, atau dengan cara menghibahkan, menghadiahkan, ya, itu semua adalah halal. Kemudian penting juga tadi masalah menjadi dosa-dosa besar. Ini supaya segala dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai di sini dulu Pak Ikhwan, ya, mudah-mudahan belum puas dengan ini semua, ya nanti para penonton silakan ditanyakan kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.